Shalom saudaraku. Mari dengan satu hati, satu suara kita muliakan Bapa di surga. Kita muliakan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Tuhan, kami umat-Mu siap memuji-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami sebab Engkau adalah Allah kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan kekuatan kami. Dan biarlah Kau berkenan atas pujian kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudaraku, katakan sama-sama. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Katakan, aku pasti dapat. Ku pasti dapat. Lakukan semua. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kau Allah yang menyertai-Ku. Terima kasih buat rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau beri. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah perlindungan kami. Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami bersyukur memuji-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan
Katakan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Tuhan kau ajaib, Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan engkau ajaib bagiku. Katakan lagi, Tuhan engkau ajaib, Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan engkau ajaib bagiku. Ya Tuhan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Ya Tuhan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan padanya, Tuhan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan, mujizat masih ada bagiku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Allah yang kuasa. Haleluya. Yang maha kuasa, segalanya mungkin bagi-Mu Tuhan, saat kami menyembah-Mu. Tuhan, Kau yang menyembuhkan, Kau yang memulihkan, Kau yang memperbaharui. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita, pemeliharaan Allah yang sempurna. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa menghirup udara yang segar, dan kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat perlindungan, anugerah, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu di sepanjang hari-hari dalam hidup kami hingga pada hari ini. Kami bersyukur untuk waktu-waktu di mana Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Hari ini semua kami ada di tempat ini bersama-sama mau berdoa supaya setiap kami masing-masing terus Tuhan beri kesehatan, perlindungan dan anugerah. Bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya lewat firman-Mu kembali kami diteguhkan, diingatkan
tentang kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita semua percaya bahwa ada yang bisa kita ubah selama kita ada di dunia, ada yang tidak bisa kita ubah selama kita ada di dunia. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ada bagian di mana kita semua harus berpasrah diri, harus menyatakan kepada Tuhan semua karena kehendak-Mu, semua karena terserah Tuhan. Karena itu kita harus belajar bersyukur, saudaraku, apapun yang terjadi. Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita semua boleh melihat kasih dan anugerah Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 37 ayat 23, firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kata berkenan, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari kita, itu bisa diartikan dengan yang menyenangkan. Yang berkenan itu hal-hal yang membuat sukacita, membuat sesuatu yang indah. Karena itu saya percaya, orang-orang yang diperkenanan Tuhan adalah orang-orang yang mendapatkan kasih Tuhan. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu dan menuju kepada apa yang Dia janjikan di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa belajar dari peristiwa dari seorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah orang yang diperkenan Tuhan, luar biasa. Dia mengalami sukacita Tuhan yang luar biasa. Dia mengalami perkenanan Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ada di dalam hidupnya. Dan bagaimana? Apakah seorang yang bernama Yusuf itu serta-merta ketika Tuhan janjikan dia sesuatu yang besar di dalam hidupnya serta-merta dia dapatkan? Kalau kita melihat dan kita membaca kitab Kejadian dari pasal 37 sampai pasal ke-41, saudaraku, di situ kita bisa belajar bagaimana Yusuf tidak serta-merta mengalami seperti apa yang Tuhan janjikan di dalam hidupnya. Dia tidak serta-merta mengalami sesuatu yang besar, yang indah, yang mulia, yang seperti Tuhan janjikan. Ada waktu-waktu Tuhan mendidik dia. Ada waktu-waktu Tuhan memberikan kepada dia pengertian-pengertian. Ada waktu-waktu yang tertunda luar biasa. Saudaraku yang luar biasa yang Tuhan berkati, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya seorang yang bernama Yusuf bisa mengalami janji Tuhan. Mari kita belajar. Saya membagi dua hal. Yang pertama adalah ketika Tuhan berjanji kepada kita, Dia memberikan kepada kita satu anugerah yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar ada dua hal atau dua pihak, dari pihak Tuhan dan pihak manusia. Dari pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia-manusia yang gagal. Yang pertama. Yang kedua, apa yang Dia janjikan akan Dia laksanakan. Apapun yang Dia janjikan kepada kita, Dia akan laksanakan. Dan yang ketiga, Dia akan terus mendampingi kita sampai kita menerima janji Tuhan. Itu dari pihak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang dari pihak manusia adalah ini Yusuf contohnya. Dia tetap percaya, dia tidak goyah. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia tidak pernah goyah. Yang kedua, dia tidak pernah terpengaruh oleh keadaan apapun yang ada di luar dia. Yang ketiga, ia tetap menjaga integritas dan identitasnya. Dan yang keempat, dia bernama janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tadi dikatakan dari pihak Tuhan adalah Tuhan tidak pernah menciptakan manusia yang gagal. Roma 8 ayat 37, dia berkata bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Janji Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita adalah Tuhan tidak pernah menciptakan manusia-manusia yang gagal. Manusia-manusia yang diciptakan adalah manusia-manusia yang seturut dengan gambaran Dia.
manusia yang luar biasa yang diciptakan karena polanya adalah daripada dia sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat, Pak, kenapa banyak orang yang gagal? Ada begitu banyak kita lihat orang-orang percaya gagal dalam mengikuti kehendak Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, selain Tuhan menciptakan kita, Dia juga memberikan hak bebas kita untuk memilih, mengikuti Dia atau kita mengikuti diri kita sendiri. Itulah hebatnya Tuhan kita. Kalau kita mengikuti Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah gagal. Karena Dia sudah menjamin hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, ini yang Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 37, bahwa kita lebih dari seorang yang menang. Itu janji Tuhan. Yang kedua, apa yang Dia janjikan kepada kita, Dia akan laksanakan. Apapun yang terjadi, Dia akan teruskan janjinya itu kepada kita. Siapapun kita pada hari ini, Dia akan lakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia sudah janjikan kepada kita. Mazmur 119 ayat 140 berkata, janjinya teruji dan kita menyukainya. Saudaraku mencintainya, hambamu mencintainya. Janji Tuhan itu teruji. Janji Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah mengingkari apa yang Dia sudah janjikan kepada kita. Apapun yang terjadi, Dia akan terus melaksanakan janjinya. Karena Dia tidak akan pernah berdusta seperti manusia. Dan yang ketiga adalah Dia akan terus mendampingi kita sampai janjinya itu tergenapi. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sendirian. Firman Allah mengatakan, di tangan kanannya kita dipegangnya. Segala sesuatu Dia sudah rancangkan hal-hal yang baik buat kita. Dia akan dampingi kita untuk mencapai tujuan yang Tuhan janjikan, supaya kita menerima semua janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang mari kita belajar dari pihak manusia. Yusuf bukanlah seorang yang mudah mendapatkan janji Tuhan, kemudian dia terlaksana dengan luar biasa, tiba-tiba secara cepat tanpa masalah. Saudaraku, kalau kita lihat daripada kitab Kejadian pasal 37-41, kita bisa melihat ia dimusuhi saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dijual, difitnah, dilupakan. Ini hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yusuf terima ketika Tuhan janjikan? Itu dia menunggu waktu Tuhan. Dia menunggu waktu-waktu Tuhan untuk menepati janji Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yusuf mengalami sesuatu yang tidak nyaman di dalam hidupnya. Sama, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan. Kita pegang janji Tuhan bahwa kita akan mengalami kesembuhan, kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami peningkatan di bidang apapun. Kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu janji Tuhan yang kita terima. Tapi sampai hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengalami apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita harus lakukan? Sama seperti Yusuf lakukan, dia tetap percaya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan goyah. Janji Tuhan itu pasti di dalam hidup kita. Saya berkata dan berani berkata, apa yang Tuhan janjikan tidak akan pernah pindah kepada orang lain. Apa yang akan menjadi milik pusaka kita tidak akan pindah kepada orang lain kalau kita percaya kepada janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada pribadi kita, Dia tidak akan pernah pindahkan kepada orang lain kalau kita mentaati firman Tuhan. Percaya sungguh-sungguh dan tidak akan goyah. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekarang? Apa yang menjadi pengharapan dan doa-doa Bapak Ibu Saudara? Sekarang yang pertama adalah percaya dan tidak goyah, Dia akan bertindak. Dia akan melakukan semuanya. Kita tinggal menanti. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia tidak pernah terpengaruh oleh keadaan apapun. Ketika janji Tuhan itu dia dengar, pada waktu itu
dia menggembalakan kambing domba seperti biasa. Ada janji Tuhan yang dia dengar, bahwa dia akan menjadi orang yang luar biasa. Dia pegang janji Tuhan itu lewat mimpi, lewat pernyataan rohnya. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Dia pegang janji Tuhan. Apapun yang terjadi, dia mengalami penolakan dari saudara-saudaranya yang mungkin iri hati dengan apa yang Tuhan janjikan kepada dirinya ketika dia bercerita. Dia dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak, dibeli oleh Potifar, kemudian dia masuk penjara karena difitnah. Kemudian ketika di penjara dia bertemu dengan seorang yang peramu minuman, dia ceritakan tentang suatu hal, dan sepertinya dia berharap bahwa lewat itu si peramu minuman ini ketika dibebaskan akan bercerita tentang siapa Yusuf, tapi tidak, dilupakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari-hari ini saya percaya kita sedang bergumul di dalam doa-doa kita. Penyakit, pandemi, masalah ekonomi, masalah keluarga, apapun sedang kita doakan, gumulkan. Saya percaya dan kita semua harus percaya pada janji Tuhan yang luar biasa. Apapun tidak bisa menghalangi kita kepada janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan melaksanakan semua janjinya. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi janji Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Kesengsaraan, penderitaan, aniaya tidak akan pernah bisa memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, sesuai dengan firman Tuhan, jangan terpengaruh oleh keadaan apapun. Kita harus fokus pada firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, aku memandang, aku melupakan apa yang ada di belakang, dan aku arahkan pandanganku kepada tujuan, apa yang di depan, yaitu panggilan surgawi. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada janji Tuhan, pada apa yang Dia sudah berikan kepada kita, bukan pada apa yang ada di sekeliling kita, pada apa yang ada di belakang kita. Kalau kita hanya berpatokan, hanya terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang di luar kita, semua serba menakutkan. Bapak Ibu Saudara tahu, dengar, baca di medsos bagaimana keadaan-keadaan sekarang serba mengerikan. Begitu banyak persoalan masalah, penyakit, pandemi COVID yang luar biasa, ya. Kita bisa merasakan, bisa begitu. Saya rasa semua pasti mengalami yang namanya ketakutan. Tapi saya berkata sesuai dengan firman Tuhan, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, penyakit boleh datang, tapi janji Tuhan di dalam hidup kita, kita akan terima. Jangan terpengaruh, apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada di pihak kita. Yang ketiga adalah jaga integritas kita, jaga identitas kita. Orang Kristen pada masa-masa sulit seperti sekarang ini harus menjadi berkat, jadi contoh, jadi teladan dalam seluruh kehidupan. Jangan ikut-ikutan masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. Orang-orang bercerita tentang keadaan ini, keadaan itu, vaksin ini, vaksin itu, yang ini, yang itu, dan serba menakutkan. Saya mau katakan, orang percaya harus menjaga identitasnya dan integritasnya. Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat 13-14, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah membawa, mencontohkan, meneladani hal yang baik yang dari Tuhan. Supaya orang di sekeliling kita yang pada saat-saat ini sedang dalam keadaan ketakutan, bisa melihat harapan di dalam hidup kita. Bisa melihat sesuatu yang membangun di dalam hidup kita. Kata-kata kita, kehidupan pribadi kita akan menjadi berkat buat orang lain. Kita melihat ada satu contoh yang luar biasa dalam hidup kita. Orang akan melihat orang Kristen, orang percaya memang harus berbeda. Kita tidak bisa ikut-ikutan dengan keadaan lain. Ada mengatakan jangan memperkeruh suasana. Saya seringkali suka dengan pepatah-pepatah atau tulisan-tulisan filsafat, ya saudaraku. Ada kata-kata yang bagus. Daripada kita hanya ribut menyalahkan kegelapan, ribut menyalahkan hal-hal yang gelap, kenapa kita tidak menyalahkan lilin?
Daripada sekedar ikut-ikutan orang lain dalam segala kesusahannya, dengan segala kekhawatiran dan ketakutannya, kenapa kita tidak menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan mereka? Sekali lagi, daripada hanya meributkan kegelapan, kita menyalakan lilin, supaya orang melihat terang yang ajaib lewat hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya percaya pandemi ini tidak sekedar ada sebagai hukuman, tidak hanya sekedar sebagai kata-kata orang lain, ini hukuman. Saya percaya ada maksud Tuhan yang indah. Ini saatnya orang Kristen harus bisa menjadi berkat. Ini saatnya orang-orang percaya hidupnya boleh berkenan pada Tuhan. Ini saatnya membuktikan firman Allah, kamu memang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita adalah kita menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang sesuai dengan firman Allah. Jaga integritas kita, jaga identitas kita. Yang keempat adalah menerima janji Tuhan. Yusuf membutuhkan 13 tahun waktu untuk dijanjikan oleh Tuhan, waktu untuk menerima janji Tuhan. 13 tahun lamanya, saudaraku, itu luar biasa, tidak mudah. Dan Yusuf menerima janji Tuhan itu dengan luar biasa. Dia menjadi orang kepercayaan nomor 2 di Mesir, menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi kepercayaan dari Firaun, dan luar biasa sekali. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya mau katakan, tidak ada yang selama-lamanya di dunia ini. Semua ada waktunya. Semua serba sementara. Pada masa-masa ujian seperti sekarang ini, pada masa-masa seleksi seperti sekarang ini, saya mengatakan seleksi iman. Apakah kita tetap percaya pada janji Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau kita mulai meragukan Tuhan? Kita percaya anugerah yang sempurna adalah ketika kita bisa membuktikan Tuhan itu benar. Saya percaya setiap kita semua sedang bergumul, berdoa sungguh-sungguh untuk keadaan negeri kita, untuk keadaan-keadaan kita, untuk keluarga kita, untuk pribadi kita. Masalah ekonomi, masalah sakit, penyakit, pandemi yang ada. Tapi saya percaya ada waktu di mana kita akan bersorak-sorak menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Menjadi orang-orang yang kuat, yang teguh, dan menerima janji Tuhan. Tuhan sedang menyiapkan jauh lebih besar dari segala apa yang kita doakan. Sekali lagi, kalau Tuhan berjanji apapun yang akan menjadi milikmu, Dia tidak akan alihkan kepada orang lain. Dia berjanji dan Dia akan laksanakan kepada kita untuk menerima semua janji Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sebagaimana Engkau berkata kepada kami, janji-Mu teruji. Engkau tidak pernah berdusta seperti manusia. Engkau akan melaksanakan apa yang Kau janjikan di dalam hidup kami, dan kami akan menerima semua janji-Mu, dan kami akan mengalami bagaimana kasih Tuhan tercurah di dalam hidup kami, dan kami semua akan mengalami semua perjanjian yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih. Hari-hari ini mungkin kami sedang bergumul untuk masalah sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan ekonomi, keluarga, kesehatan. Tuhan tolong kami. Kami percaya masalah, persoalan, sakit penyakit bukanlah hal-hal yang dapat menghalangi janji-Mu buat kami. Kami percaya itu adalah ujian. Kalau kami menang, maka kami akan menerima janji-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Engkau yang selalu memperlihatkan kepada kami segala kebenaran-Mu. Hari-hari ini kami percaya, walaupun kami punya ketakutan, punya kekhawatiran, tapi kami percaya bahwa Engkau memegang teguh dengan tangan kanan-Mu setiap kami. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Mereka diberkati oleh Tuhan, oleh janji-Mu. Keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, pribadi mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Kalau di antara jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu mereka sedang mengalami sakit, mari tangan-Mu yang akan memberi kesehatan, kesembuhan. Penyakit bukan hal halangan untuk menerima janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan memberkati semua hamba-hamba-Mu dan
jemaat anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Terima kasih, kami percaya kami akan menerima kesembuhan yang ajaib. Tuhan berkati pemerintah bangsa kami. Tuhan, Engkau melihat, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi belas kasihan-Mu kepada bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami, mengasihi dan mengampuni bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami. Tuhan terus berikan anugerah-Mu, pertolongan, perlindungan, kesehatan, dan kasih-Mu. Berkati keluarganya, berkati semua pekerjaan mereka. Tuhan, terima kasih. Seluruh jemaat-jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Pada hari-hari ini mereka semua akan mengalami sukacita Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan dan tidak akan goyah oleh apapun. Terima kasih Bapa. Diberkati para tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja dengan luar biasa. Tuhan limpahkan dengan kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan, perlindungan-Mu yang sempurna untuk pribadi mereka dan keluarga mereka. Rumah-rumah sakit semuanya Tuhan Engkau berkati, supaya di rumah-rumah sakit ada banyak orang-orang yang mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkati juga semuanya keluarga kami, setiap anggota keluarga kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami. Tuhan memberkati Gereja Betel Indonesia di bawah pimpinan Bapak Pendeta Rubin Adi. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau juga memberkati BPD-BPD yang ada setiap daerah. BPD Jawa Barat oleh Bapak Satria, Engkau memberkati. Terus Tuhan berkati para pemimpin kami dengan kesehatan dan keluarganya. Juga Tuhan berkati. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan dengan luar biasa. Usaha mereka, pekerjaan mereka, kehidupan pribadi mereka, semua Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.